Ya, Salam. Kita sekarang tiba di seri ketiga dari pertobatan. Mungkin ini akan jadi seri terakhir di sesi pertobatan ya. Kemarin kita sudah belajar dari Markus 1 dan ayat-ayat lainnya. Ya, Markus 1 ayat 15. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi di sini memakai perintah jenis present. Jadi bertobatlah terus menerus dan percayalah terus menerus pada Injil, pada Yesus. Semakin lama semakin dalam, pertobatan juga semakin lama, perubahan itu semakin kelihatan, semakin matang, sampai puncaknya menjadi serupa seperti gambaran Kristus. Ya, pertobatan adalah perubahan cara pikir. Kenapa cara pikir? Karena itu awal ya. Jadi ketika hati kita pusatnya diganti, kemarin kita belajar pikiran kita diberikan Taurat Tuhan, hukum-hukum Tuhan ya. Ketika kita diselamatkan, kita lahir baru, diberikan Roh Kudus juga mendiami kita. Ada buah-buah roh. Otomatis kalau cara pikir beda, dikasih buah roh, pasti ada perubahan ya. Nggak mungkin nggak ada perubahan, dan perubahan itu pasti dilihat orang. Nggak mungkin nggak ada perubahan, karena semuanya adalah pekerjaan tangan Tuhan. Dan Tuhan kalau bekerja pasti kelihatan sama orang. Terus karakter pasti berubah, tindakan pasti berubah, semua pasti mengikuti berubah. Tentunya ini semua yang berhubungan dengan dosa ya, dengan kehidupan yang lama, kehidupan pikiran ketika kita hidup dan berpikir tanpa Allah ya. Waktu belum lahir baru, belum diselamatkan, manusia itu lahir dalam keadaan mati rohaninya dan membenci Tuhan. Ketika dia dilahir barukan Tuhan, diselamatkan, bertobat dari dosa-dosanya, naturnya dirubah ya, otomatis dia akan membenci apa yang Tuhan benci dan mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Kalau dulu dia punya hubungan baik dengan dosa, sekarang berubah, hubungan baiknya jadi dengan Tuhan, dan dengan dosa jadi musuhan gitu istilahnya. Bertobat ini banyak orang berpikir bahwa dosanya mungkin terlalu hebat atau gimana, tapi saya mau kasih tahu sama Anda semua, nggak ada dosa yang terlalu hebat di depan salib ya. Semua dosa sudah dibereskan ya. Ilustrasinya saya pernah mendengar cerita tentang seorang gadis desa. Dia tinggal di desa terpencil, hanya berdua sama mamanya ya. Gadis ini dari kecil sudah kelihatan cantik ya, dan dia bertumbuh dewasa, dan mamanya tahu gitu. Mamanya sudah menebak bahwa suatu hari anak ini akan pergi ke kota untuk mengadu nasib ya. Ya karena sudah banyak dari anak-anak desa itu yang pergi, dan dia juga tahu kalau anak ini pergi ke kota mengadu nasib, anak ini pasti akan berakhir di rumah, di lokalisasi ya, di rumah bordir, dijual orang.
karena dia melihat penduduk desa sudah banyak yang seperti itu gitu. Karena mereka tinggal di negara miskin ya, di suatu negara miskin tapi mereka di desanya. Nah, jadi karena mamanya sudah khawatir ya, ibunya sudah khawatir, akhirnya suatu hari, dan dia tahu dia nggak bisa menahan anak tersebut ya. Akhirnya suatu hari si ibu tersebut dengan uang yang dimiliki, dia membuat foto dari dirinya sendiri, foto mukanya ya, dibuat sebanyak-banyaknya, terus di baliknya ditulis sama dia ceritanya. Jadi foto-foto mukanya dia tuh ditulis baliknya. Terus dia pergi ke kota, ditempelin di daerah kota itu foto-fotonya dia tuh, daerah-daerah lokalisasi, tempat-tempat ya begitulah, ditempelin semua sama dia. Di kotanya juga ditempelin semua foto-foto dia. Terus dia balik ke rumah. Suatu hari, apa yang dia khawatirkan kejadian ya. Anaknya tiba-tiba sudah nggak ada, pergi kabur dari rumah dan meninggalkan sepucuk surat ke ibunya. Dia bilang, "Bu, maaf, saya mesti keluar dari kampung ini, dari desa ini, karena saya mau mengadu nasib. Saya mau merubah nasib. Saya pergi," dia pamit. Ibunya sangat sedih ketika membaca surat tersebut ya. Dia hanya selalu bisa menunggu di depan pintu, menunggu anaknya. Gak lama kemudian anaknya mengadu nasib di kota, dan apa yang dikhawatirkan ibunya itu terjadi. Di kota itu anaknya ditipu orang ya, dibohongin orang, akhirnya dijual ke tempat pelacuran, ke lokalisasi. Gak lama kemudian, ketika anaknya terjerumus di situ, suatu hari tanpa disengaja anaknya ketemu foto ibunya ya. Karena sudah terjerumus, mau pulang aja sudah malu mungkin ya, mau berubah nasib malah hancur. Akhirnya tanpa sengaja dia ketemu foto ibunya. Dia kaget, loh, kok ada foto mama saya. Ketika dia balik fotonya itu, di belakangnya ada tulisan, "Anakku, kembalilah. Apapun keadaan kamu, apapun kesalahan kamu, ya kan, pulanglah. Aku pasti akan menerima kamu." Tanda tangan ibunya. Setelah dibaca surat itu, dia menangis, menyesal ya. Dia beranikan diri pulang ke rumah ibunya. Dan betul, sampai di desanya ibunya menerima dia dengan sukacita, tanpa mengungkit-ungkit masalah dia, mengungkit-ungkit nasihat-nasihat dia. Diterima anaknya dengan sukacita tanpa syarat. Saudara, pertobatan juga seperti itu. Gak ada dosa yang terlalu besar di hadapan salib. Apapun dosa kita ya, percayalah kalau ngomongin dosa, saya gak goblok-goblok banget. Saya paling tahu ya. Saya sudah ngalamin sendiri soalnya. Dan
Gak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni di hadapan salib, diampuni oleh penebus kita. Gak ada dosa yang terlalu besar untuk dibereskan oleh juru selamat kita, ya. Kalau kita mau datang dengan sungguh-sungguh, ya, seperti di Yesaya 66 ayat 2, dengan merendahkan diri, menyesal dalam hati, takut akan Tuhan dan firman-Nya, di situ Tuhan pasti berpaling dan memandang, ya. Dia bukan memandang kehebatan kita, enggak. Kita mau, berapa hebat kita sih, mau melayani Tuhan, mau bikin ini dan itu buat Tuhan, mau seberapa hebat kita, gak bakal jelas kok. Anda mau membanggakan diri, Tuhan paling cuma bilang, ya, bukankah tanganku yang membuat semuanya itu, sehingga semuanya itu terjadi. Kamu mau bangga? Gak bakalan. Dia hanya, Tuhan itu hanya melihat pada kemuliaannya sendiri, ya. Dia hanya melihat pada keindahannya sendiri. Dia hanya melihat pada keajaibannya sendiri. Dan kepada orang inilah aku memandang, dia bilang, ya. Kepada orang rendah hati, merendahkan diri, menyesal dalam roh, dalam hati, dan takut, gentar pada Tuhan dan firman-Nya, kepada orang yang bertobat, dia mau memandang, ya. Ini sejalan dengan apa yang dia ajarkan, ya, di apa yang dia katakan di Lukas 17 ayat 3. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa. Lukas 17 ayat 3. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ayat 4. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali padamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ini yang diajarkan Yesus, pengampunan tanpa batas. Kalau dia ngajarin kayak gitu, masa iya sih dia nggak melakukannya? Nggak mungkin, ya. Jadi apapun dosa kita, rendahkan dirimu, menyesal dengan sungguh-sungguh dalam hati, ya. Takutlah akan Tuhan dan firman-Nya. Datang pada dia, lemparkan dirimu pada satu-satunya juru selamat kita. Percayalah, dia sudah menunggu kita. Dia sudah menunggu Anda. Cuman terkadang kita yang menunda-nunda gitu, ya. Kalau dikatakan pertobatan, kemarin saya bilang keselamatan itu bukan keputusan. Keselamatan itu sepenuhnya pekerjaan Tuhan. Tapi pertobatan, percaya itu memang keputusan, gitu. Kadang kita berpikir kita memutuskan untuk bertobat, kita memutuskan untuk percaya, memang itu keputusan. Tapi semua itu Tuhan sebetulnya yang bekerja di dalam kita, ya. Tapi kenapa setiap pengkhotbah, setiap pembicara selalu, setiap penginjil selalu menyatakan datanglah, ya. Itu kan sebuah keputusan, datanglah pada Yesus, lemparkan diri pada Yesus, itu kan sebuah keputusan. Tapi itu memang memang step-stepnya, memang kita harus memberitakan untuk mereka, untuk kita harus menegur dosa mereka, kita harus memintakan mereka untuk datang, gitu. Jadi ketika Anda mendengar itu, ya, nggak ada orang tersesat yang tahu
dirinya sedang tersesat tuh nggak ada. Tapi ketika Anda mendengar perkataan dari seorang, datanglah, lemparkan dirimu pada Tuhan, bertobatlah. Ya. Kalau di situ hatimu berkata, kamu harus datang dan melemparkan dirimu kepada Tuhan Yesus, percayalah, itu Roh Kudus yang ngomong. Ya. Roh Kudus sudah bekerja, sudah ada dalam Anda. Kalau Anda bisa sambut itu, Anda, ya kita punya tanggung jawab untuk sambut itu datang, gitu. Jangan ditunda-tunda. Percayalah, itu Roh Kudus yang ngomong. Bukan Anda, nggak mungkin. Orang tersesat tuh nggak mungkin bisa tahu diri sedang sesat, bisa memutuskan sendiri untuk terjun ke Tuhan. Nggak bisa. Itu Roh Kudus lah. Mendingan Anda sambut. Udah ditunda-tunda lagi. Jangan ditunda-tunda lagi. Sambut. Ya. Yesaya. Dan satu, saya selalu bilang bahwa keselamatan adalah sepenuhnya pekerjaan Tuhan. Lahir baru, ada unsur Injil, harus ada unsur Injil. Pertobatan dari dosa. Makanya di awal saya beritakan tentang dosa. Ada 2 seri kalau nggak salah. Ya. Bertobat dari dosa. Di lahir baru itu ada unsur Injil. Bertobat, percaya pada Injil atau Yesus, maka kamu akan diselamatkan. Nah, keselamatan ini saya selalu bilang, ini harus ada confirm dari Tuhan itu sendiri. Kenapa harus ada confirm dari Tuhan? Bukan dari pendeta, bukan dari gembala, bukan dari penginjil, bukan. Harus ada confirm dari Tuhan. Jadi ketika kita merendahkan diri, kita menyesal dalam hati, kita menangis, kita bertobat dengan sungguh-sungguh, kita menangis-nangisnya, kita minta ampun sama Tuhan, kita menyesal, kita takut datang sama Dia karena kita berdosa. Kita takut pada firman-Nya karena semua firman-Nya kita lawan. Kita seharusnya kita takut. Nangis terus. Bertobat dengan sungguh-sungguh, nangislah terus sampai Tuhan itu berdiri di samping Anda dan Dia bilang, "Nak, sudah, jangan nangis lagi. Dosamu sudah kuampuni. Kamu sudah kuselamatkan." Ya. Kalau Dia nggak berdiri samping Anda, mungkin Dia akan bicara melalui Roh Kudusnya di dalam. Dia akan berkata di hati Anda, "Sudah cukup. Jangan menangis lagi, dosamu sudah kuampuni. Kamu sudah saya selamatkan." Itu confirm ya, Bu. Itu confirm ya, Pak. Ya. Saya kasih tahu Anda orang Kristen, kalau Anda nggak pernah dapat confirm seperti itu, nggak pernah dapat konfirmasi seperti itu dari Tuhan, jangan anggap diri Anda sudah diselamatkan. Jadi semua pengajaran, semua pernyataan, pembicara, pemimpin agama, pendeta itu, ya kita semua sudah diselamatkan. Atau dia ngajak orang deklarasi iman, menerima Yesus, mengikuti doa, mengucapkan doa yang sama, terus menyatakan keselamatan, itu nggak bisa, nggak ada hubungan itu malah penghujatan, itu malah mendahului Tuhan dia. Jadi harus Tuhan sendiri yang mengkonfirmasi keselamatan kita, keselamatan Anda. Gitu. Harus. Ya. Karena ya di Yesaya 45 ayat 43 ayat 25 dikatakan, akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, ya, oleh karena aku sendiri. Oleh karena Injil, oleh karena pengorbanannya Dia sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Jadi akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Itu harus Tuhan yang menyatakannya, ya. Markus 2 ayat 5-7.
Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya, tapi di situ juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Memang di Yohanes 20 Tuhan katakan, ya, jikalau kamu mengampuni, Yohanes 20 ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kita diberi kuasa untuk menyatakan dosa orang tetap ada dan dosa orang diampuni. Ini konteksnya penginjilan. Ketika kita menginjili orang itu, dia nggak terima, dia nggak percaya, di situ kita bisa menyatakan dosanya tetap ada. Tapi kalau dia percaya, kita hanya diberi kuasa untuk menyatakan dosamu sudah diampuni. Tapi tetap ketika dia bertobat, ketika dia merendahkan diri, menyesal, mencari Tuhan, takut akan Tuhan dan firman-Nya, dia harus menangis sampai ada konfirmasi dari Tuhan. Di situ baru dia benar-benar diselamatkan. Di situ baru keselamatan sejati selalu diikuti dengan perubahan, ya, selalu diikuti dengan perubahan. Saya bilang kekristenan itu hanya diselamatkan melalui iman saja, bukan iman tambah embel-embel atau bukan dengan hanya perbuatan baik, bukan, hanya iman. Kita diselamatkan hanya melalui iman, tapi iman sejati selalu diikuti dengan perubahan. Nah, dari perubahan dia itu, buah-buah dia itu, baru kita manusia bisa melihat keselamatan orang lain. Oh iya, buahnya ada, bukti-bukti keselamatannya ada, bukti-bukti lahir barunya ada orang ini. Tapi tetap konfirmasi iman kita sudah diselamatkan itu harus datang dari Tuhan. Oke. Kalau Anda kurang mengerti apa yang saya katakan, silakan bertanya di kolom komen. Saya biasa share ini di Facebook. Silakan Anda bertanya. Kita akan diskusikan sama-sama sampai Anda ngerti. Harus iman itu harus ada confirm dari Tuhan. Ya. Mungkin nanti kawan-kawan saya akan menjelaskan, tapi yang penting kita harus tahu bahwa keselamatan kita itu harus dinyatakan oleh Tuhan sendiri di dalam kita melalui Roh Kudus atau Tuhan sendiri. Dia bisa aja datang sebelah kita dan membisikkan di telinga kita, itu bisa. Itu pengalaman rohani yang luar biasa. Ya, orang-orang beda-beda pasti. Ya, oke, ini sudah menit 23. Kita akan sampai mungkin nanti kita akan sampai di sesi lahir baru. Ya. Tuhan Yesus memberkati.